Kita bukan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pergi kamu dari sini. Kuharamkan kakimu menginjakkan rumah ini lagi. Kalimat itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Meskipun kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu. Tapi rasa sakitnya masih sangat terasa jelas di hatiku. Apalagi ketika aku mengingat masa lalu. Seketika kepalaku langsung berdenyut. Sakit sekali rasanya. Bu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku. Ku buka mata ini perlahan. Maaf bu, ganggu waktunya. Saya cuma mau nyerahin laporan. Ucapnya sambil tersenyum. Ternyata dia Nina, karyawan kepercayaanku. Iya Nin, gak apa-apa. Maaf ya bu sekali lagi, katanya. Soalnya tadi saya manggil ibu beberapa kali, tapi ibu kayaknya lagi melamun. Apa iya Nin? Maaf ya, saya memang lagi ngelamun, ucapku. Aku memeriksa laporan yang diserahkan oleh Nina. Kucek dengan teliti, supaya nggak ada yang kelewat. Semuanya aman ya Nin? Tanyaku, setelah hampir selesai membaca semua laporannya. Alhamdulillah bu, untuk bulan ini aman. Gak ada masalah. Gak seperti bulan kemarin, jawab Nina. Ya pasalnya bulan kemarin, beberapa kali terjadi pencurian di tokoku, yang nominalnya tidak sedikit. Tentu saja itu memberi dampak kerugian yang cukup besar. Oh ya Nin, pencurian kemarin sudah diurus? Tanya aku lagi ke Nina. Sudah bu, sudah ditangkap juga. Kata pengacara kita, kemungkinan akan dipenjara 1 tahun malingnya, jawab Nina. Kerja bagus Nina, kamu emang bisa selalu diandalkan. Aku memujinya, karena Nina ikut aku udah hampir 4 tahun. Dia sudah tahu bagaimana caranya bekerja. Waktu itu bisa terjadi pencurian, karena kondisi toko sangat ramai. Jadi para karyawan sedang kewalahan melayani pembeli. Dan tidak disangka di antara mereka malah ada pencuri. Oke Nina, semuanya aman, kamu boleh kembali. Nina pun keluar dari ruanganku. Ia menutup pintunya kembali. Terima kasih ya Allah, aku sudah sampai di titik ini. Kalau bukan karenamu, mungkin aku sudah tidak sanggup hidup dan malah memilih jalan pintas. Aku merasa bersyukur. Karena berkat kegigihanku selama ini, aku bisa mewujudkan cita-citaku dan membuktikan pada semua orang yang selama ini meremehkanku. Aku, Diana, seorang perempuan berumur 30 tahun. Aku berasal dari keluarga yang cukup mampu. Namun, aku tidak mendapatkan porsi kasih sayang yang sama. Bahkan aku diusir, tapi bukan karena kesalahanku. Aku hanya difitnah. Hari itu, ibu menemukan sesuatu di kamarku, dan dia menuduh kalau itu punyaku. Padahal, aku gak pernah ngelakuin hal sekeji itu. Aku selalu berusaha menjaga diri. Meskipun aku suka pulang malam, tapi aku bukan keluyuran gak jelas. Aku jualan. Aku menjajakan daganganku di setiap jalan. Semua itu kulakukan supaya aku bisa kuliah. Dan hal itu memang sudah biasa aku lakukan sejak aku masih SMP. Ya orang tua aku memang mampu, tapi untuk sekolahku, aku dibedakan dengan 2 saudaraku yang lainnya. Aku punya abang, namanya Indra. Aku punya adik, namanya Lili. Mereka berdua sangat disayang. Aku dan Bang Indra beda 7 tahun. Sementara dengan adikku Lili, hanya beda 1 tahun saja. Ya, ketika aku masih ASI, ibuku sudah hamil Lili. Itu kan semua bukan salahku. Tapi, ibu menyalahkan semuanya kepadaku. Ya, dia menyalahkanku atas semua yang terjadi pada hidupnya. Bahkan ibu pernah bilang, kalau aku seharusnya tidak lahir dari rahimnya. Seharusnya hanya Indra dan Lili saja yang lahir. Aku tidak perlu. Kalimat sekejam itu keluar dari mulut ibuku, perempuan yang sudah melahirkanku. Anak mana yang tak sakit hati mendapatkan perkataan demikian. Sejak saat itulah, rasa kebencian tumbuh di hatiku.
Aku sudah berusaha keras untuk menghindarinya. Namun, sikap mereka semua menunjukkan bahwa mereka memang tidak menyukaiku, tidak mengharapkan kehadiranku di antara mereka. Bang Indra sangat disayang oleh ibu dan ayah. Begitu juga dengan Lili. Tapi aku tak pernah ada pelukan dari kedua orang tuaku sejak aku masih kecil. Aku selalu dituntut mengalah. Bahkan pakaian yang aku punya, semuanya bekas Lili. Badanku dan Lili memang sama besarnya. Itulah yang membuat baju Lili pasti muat di aku. Kalau Lili nggak suka, pasti dikasih ke aku. Atau warnanya sudah pudar, dikasihnya ke aku. Aku nggak pernah punya baju baru. Sakit, sudah pasti. Tapi semua itu kutelan bulat-bulat waktu itu. Karena aku tak punya daya untuk melawan mereka semua. Bahkan, bukan hanya perlakuan sesederhana itu yang aku terima. Aku juga sering dipukul oleh ayah dan ibu. Padahal itu bukan kesalahanku. Terkadang kesalahan Bang Indra atau kesalahan Lili. Tapi semua kesalahan dilimpahkan ke aku. Misalnya waktu itu, aku sedang asik bermain dengan Lili. Dia sedang kencang berlari dan tidak sengaja menendang gelas kopi ayah. Tapi, bukannya Lili yang dimarahi, malah aku yang disalahkan. Katanya aku tak becus menjaga adik. Katanya aku yang mengejar-ngejar Lili, sehingga dia berlari seperti itu. Padahal kan kami sedang bermain. Bukan sekedar dimarahi saja, aku langsung dipukul. Bahkan, ketika aku memunguti pecahan gelas itu, tanganku ditekan ke pecahan gelas, sehingga membuat tanganku terluka. Aku hanya bisa menangis menahan rasa sakit. Waktu itu umurku belum ada 7 tahun. Tak sampai di situ. Ketika Bang Indra dengan sengaja melemparkan petasan ke rumah tetangga, aku juga yang disalahkan. Katanya aku tak pandai menjaga abangku, tak bisa mengingatkannya. Padahal sudah berkali-kali kuingatkan pada Bang Indra jangan lakukan itu. Namun dia tetap ngeyel dan malah dengan sengaja menghidupkan petasan lalu melemparnya ke rumah tetangga. Tentu tetangga sangat marah karena merasa terganggu dan bahaya juga bisa menyebabkan kebakaran. Namun untungnya kala itu tidak menyebabkan bencana yang lebih besar. Andai sampai terjadi kebakaran, mungkin aku sudah tidak hidup di dunia ini. Karena pasti aku yang akan disalahkan dan pasti aku yang disiksa. Mengingat semua kenangan pahit itu, ku telan salivaku dengan susah payah. Rasa sakitnya masih sama. Sangat sakit. Sudahlah Diana, tidak usah kamu ingat masa lalu yang sangat menyakitkan itu. Lebih baik kamu fokus ke masa depan, mengurus toko-tokomu yang sudah maju ini. Ya setelah aku diusir, karena dituduh hamil di luar nikah oleh ibu, aku bangkit, akan kubuktikan pada mereka bahwa aku tidak seperti itu. Ya, aku diharamkan menginjak kakiku lagi di rumah itu karena aku dituduh hamil di luar nikah. Ibu menemukan test pack di kamarku, padahal itu bukan punyaku. Pacaran saja aku tidak, apalagi mendekati perbuatan yang sangat menjijikkan itu. Aku tidak pernah melakukannya. Ibu marah besar, apalagi ayah. Sudah pasti jauh lebih marah. Mereka semua mengutukku dengan kata-kata kasarnya. Bahkan menyumpahiku dengan sumpah serapah yang begitu kejam. Doa buruk keluar dari mulut seorang ibu. Ibu yang sudah melahirkanku. Dia mengatahiku bahwa aku tak akan pernah bahagia. Bahwa aku akan merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Bahkan dia mengatahi anakku akan cacat jika lahir nanti. Padahal tidak ada janin di dalam rahimku ini. Aku sudah mengelak bahwa itu bukan milikku. Tapi mereka tidak percaya. Karena test pack itu ada di kamarku dan dengan 2 garis merahnya. Tentu mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat daripada ucapanku. Pergi kamu dari sini Diana. Jangan pernah kamu injakan kaki lagi di rumah ini. Ibu haramkan kamu. Begitulah kurang lebih kalimat yang dikatakan oleh ibu. Jangan pernah kembali lagi. Kamu bukan anakku. Tambah ayah. Sementara, Bang Indra dan Lili hanya melihatku saja. Mereka sama sekali tidak membelaku. Saat itulah aku semakin benci dengan saudara sendiri. Bukan hanya dicaci maki,
Tamparan dan pukulan dari ayah dan ibu silih berganti aku terima waktu itu. Aku yang sudah hampir kehilangan nyawa, tak diberi ampun oleh mereka. Bahkan, aku juga disiram air. Semua pakaianku dilemparkan keluar, ikut basah, beserta tubuhku yang disiram air oleh ibu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri lagi, kupunguti semua pakaianku yang telah basah dan kotor. Kumasukkan ke dalam plastik yang kudapatkan dari tempat sampah. Setelahnya kulangkahkan kaki untuk keluar dari rumah ini. Sama sekali aku tidak menoleh ke belakang. Dan dari mulut kedua orang tuaku, masih keluar umpatan itu. Dasar anak tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Buat malu keluarga, kata mereka silih berganti. Tubuhku yang lemas dan menggigil hanya bisa menahan semuanya. Ketika aku tak sanggup berjalan lagi, tiba-tiba aku terjatuh, lalu tak ingat apapun. Aku tersadar di sebuah rumah. Siapa yang menolongku? Kenapa aku tak dibiarkan mati saja? Ya, hari itu aku sempat berpikir, lebih baik Tuhan mencabut nyawaku saja daripada aku hidup dengan cara seperti ini. Kamu sudah sadar? Ucap seseorang. Suaranya lembut dan penuh perhatian. Aku menoleh ke arahnya. Ternyata dia seorang wanita parubaya. Ibu siapa? Tanya aku. Nama ibu, Siti. Nama kamu siapa? Tadi ibu menemukanmu di pinggir jalan. Kamu pingsan, makanya ibu bawa pulang. Sepertinya kamu sedang ada masalah ya? Tanyanya dengan suara yang masih lembut. Kulihat ke sekujur tubuhku. Ternyata bajuku sudah diganti dengan pakaian yang kering. Mungkin ini baju ibu itu. Badanmu lebam-lebam. Kamu sedang ada apa, nak? Tanyanya lagi. Akhirnya dengan berat, kuceritakan masalah yang menimpaku. Beliau hanya bisa beristighfar berkali-kali. Ya Allah, setega itu orang tua kamu. Meskipun kamu salah, seharusnya kamu tak berhak diperlakukan seperti ini. Semua orang pasti punya salah. Dan tak berhak seorang manusia menghakimi manusia yang lainnya. Ucapnya. Apa ibu percaya kalau aku bersalah? Aku langsung balik bertanya. Beliau terdiam. Wajar. Karena memang kami belum kenal. Mungkin dia berpikir yang sama juga dengan kedua orang tuaku. Apa kamu benar-benar tidak melakukannya, nak? Tanyanya. Aku memang sering pulang malam. Tapi aku bukan nakal. Aku kerja cari uang. Aku menjual kue milik orang lain. Dan uang hasil penjualannya untuk biaya sekolahku. Karena orang tuaku tidak mau membiayainya. Jawabku. Selain itu, aku juga bekerja di tempat fotokopi. Makanya aku sering pulang malam. Karena pekerjaanku bukan hanya satu, tapi ada beberapa. Semua itu aku lakukan terpaksa, karena mereka gak peduli. Kulanjutkan ceritaku. Ya Allah, kasihan banget kamu. Memangnya kamu salah apa? Sampai dibedakan begitu sama orang tua kamu? Tanya Bu Siti. Aku menggeleng, karena memang aku tidak tahu aku salah apa. Selama ini, aku ya tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan menurut orang-orang di sekitarku, aku adalah anak yang paling patuh di antara saudaraku yang lainnya. Tapi entah mengapa, aku terus disalahkan oleh mereka. Kamu yang sabar ya. Mungkin ini cobaan kamu. Kamu jangan pernah patah semangat. Meskipun kamu diusir oleh keluargamu, kamu masih punya masa depan. Kamu harus semangat, Diana. Ucap Bu Siti. Mulai dari situ, aku punya semangat yang luar biasa. Semangat yang hebat terus ditularkan oleh Bu Siti ke aku. Ya, beliau seorang janda. Beliau juga pernah mengalami fase terendah di hidupnya. Beliau pernah dituduh menjadi selingkuhan suami orang, padahal tidak pernah melakukan itu. Memang laki-laki itu genit padanya, tapi dia selalu menolak dan menghindar. Namun pada suatu kesempatan, laki-laki itu datang dan berusaha menggoda Bu Siti dan malah dipergoki oleh istri sahnya. Sehingga Bu Siti diusir dari kampungnya, tidak diterima lagi di sana
karena dituduh sebagai wanita yang tidak benar. Kami yang punya latar belakang yang hampir sama, tentu saling menguatkan. Bu Siti sekarang sudah sukses dengan bisnisnya. Dia punya beberapa butik. Memang itu adalah cita-citanya. Bahkan, sampai sekarang Bu Siti nggak pernah nikah lagi, semenjak suaminya meninggal dunia. Dia memilih fokus membuka usaha dan membantu anak-anak yang kurang beruntung. Ya, Bu Siti punya panti asuhan yang cukup besar. Dari butik itulah, Bu Siti bisa memberi makan puluhan anak yatim yang dia asuh. Ibu hebat banget. Aku pengen bisa seperti ibu, ucapku memuji kehebatan beliau. Iya Diana, kamu pasti bisa lebih hebat daripada ibu. Ibu senang. Anak-anak yang punya semangat seperti kamu. Ingat ya nak, jangan pernah patah semangat dengan masalah yang kamu hadapi. Aku pun bekerja apa saja, terutama membantu Bu Siti, supaya aku bisa dapat uang untuk biaya kuliah. Bu Siti sudah menawari untuk membayari biaya kuliahku, tapi aku menolak. Aku sudah banyak merepotkannya. Selain membantu Bu Siti di butiknya, aku juga jualan produk digital. Selama ini aku sudah belajar bagaimana cara menghasilkan uang dari menjual produk digital. Hal itu terus aku tekuni, hingga akhirnya aku bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Sedikit demi sedikit modal aku kumpulkan, karena aku punya cita-cita yang sangat besar. Aku yang memang suka dunia kecantikan, ingin mewujudkan mimpiku. Bisa menjual produk-produk kecantikan dengan harga yang terjangkau. Sehingga siapapun bisa beli. Bukan sebentar proses yang aku lalui. 10 tahun kurang lebih. Hingga akhirnya bisa seperti sekarang. Yang awalnya, aku hanya menjual produk-produk milik orang lain. Sekarang aku mulai berani memproduksi produkku sendiri. Tentu saja, membuat produk sendiri bukanlah hal yang mudah. Harus melalui proses yang panjang, mengajukan dokumen, agar produkku aman, dan bisa digunakan secara umum. Aku juga harus punya izin dari pemerintahan kan? Dan itu bukanlah hal yang mudah aku dapatkan. Namun alhamdulillah, dengan usaha dan doa serta ridho dari Sang Maha Kuasa, semua yang aku lakukan sudah membuahkan hasil sekarang. Aku tinggal menekuninya, menikmatinya, dan menjalaninya dengan ikhlas. Aku juga ikut membantu panti asuhan Bu Siti. Karena kalau tak ada Bu Siti, mungkin aku tak bisa seperti sekarang. Aku juga mendirikan panti asuhan seperti Bu Siti. Karena aku juga ingin membantu anak yang lebih banyak. Anak-anak yang kurang beruntung di luar sana. Selain itu, aku juga membangun rumah sakit jiwa untuk orang-orang dengan gangguan jiwa yang biasa terlantar di jalanan, tidak ada yang mengurus mereka. Bahkan mereka sering diperlakukan seperti hewan, padahal mereka manusia yang juga punya hak diperlakukan secara layak. Ibu bangga sama kamu Diana. Benar kan ibu bilang? Kamu pasti bisa lebih hebat daripada ibu, ucap Bu Siti. Sekarang beliau semakin tua. Dan kalau sudah tua, ada saja masalah kesehatannya. Aku hanya bisa membantu merawat beliau. Kuberikan perawatan yang terbaik semampuku. Namun, setelah 1 tahun lebih Bu Siti berjuang dengan penyakitnya, beliau menyerah dan berpulang. Sehingga semua yang beliau miliki kini menjadi tanggung jawabku. Bukan untuk menguasai, tapi aku hanya membantu untuk mengelolanya. Butik Bu Siti juga sekarang aku yang menghandle. Dan semua hasil dari butik itu, semua ke panti asuhan untuk biaya sekolah anak-anak di sana. Biaya makan mereka. Banyak juga bayi-bayi yang sengaja dibuang di panti asuhan milik Bu Siti. Aku juga membangun sebuah masjid. Aku atasnamakan Bu Siti. Semoga masjid ini bisa menjadi amal jariah untuk beliau. Banyak hal yang sudah aku lalui setelah aku pergi dari keluargaku. Memang sulit, tapi semua ini jauh lebih baik daripada aku masih bertahan di sana. Apakah aku salah jika aku tak pernah menemui keluargaku lagi? Terkadang, aku merasa berdosa. Namun ketika mengingat perlakuan mereka, seketika rasa benciku langsung memuncah.
Aku tahu aku tak boleh begini, tapi aku sangat kecewa pada mereka. Entahlah, jika suatu hari nanti aku bisa memaafkan mereka. Aku nggak tahu. Saat ini umurku sudah 31 tahun. Aku belum niat untuk menikah. Aku merasa trauma berumah tangga. Aku takut jika nanti rumah tanggaku seperti rumah tangga orang tuaku. Iya, aku punya pemikiran seburuk itu karena rasa takutku yang berlebihan. Kusudahi melamunku. Kubuka sosial mediaku. Ternyata ada pemberitaan tentang skincareku yang belum lama ini launching. Diana Glow. Alhamdulillah, meskipun tergolong produk baru, penjualannya cukup baik di pasaran. Karena memang aku mementingkan kualitas agar semua pembeli puas dengan hasilnya. Aku tersenyum memandangi fotoku yang diberi judul pengusaha perempuan yang sukses, yang punya panti asuhan, rumah sakit jiwa, dan suka membantu banyak orang. Begitulah judul yang ditulis di samping fotoku. Aku merasa ini terlalu berlebihan. Tapi aku tak punya kuasa untuk mengontrol orang lain, bukan? Kuaminkan saja doa-doa baik itu. Semoga aku bisa menjalankannya. Permisi Bu Diana. Pintu ruangan ini diketuk. Iya, silakan masuk. Jawabku dari dalam. Ada apa Nina? Ternyata Nina lagi yang datang. Itu Bu, ada orang yang nyariin Ibu. Katanya. Siapa? Tanyaku. Siapa ya tadi namanya? Sebentar Bu, saya ingat dulu. Katanya sambil memegang kening. Cukup lama. Nina mengingat siapa yang mencariku. Oh, Bu Utari. Iya, namanya Bu Utari. Seketika mataku langsung terbelalak mendengar nama itu. Nama yang sudah 10 tahun ini tak pernah aku dengar. Dan sebenarnya aku tidak mau mendengar nama itu lagi. Gimana ya Bu? Boleh masuk nggak? Tanya Nina. Jangan. Biar saya temui dia di luar. Jawabku. Baik Bu, saya akan sampaikan ke orangnya. Nina pun segera permisi. Mau apa dia kesini? Apa dia tidak puas? Sudah menyakitiku? Atau dia mau cari masalah lagi? Pikiran buruk itu langsung terlintas di otakku. Namun seketika ada bisikan lembut. Jangan pernah merasa diri paling benar. Temui. Apa memang aku harus menemui perempuan itu? Ya, Utari adalah ibuku. Wanita yang sudah melahirkanku. Tidak kupungkiri, aku berutang nyawa dengannya. Tapi penyiksaan yang selama ini dia lakukan membuat rasa hormatku hilang. Akhirnya aku putuskan untuk menemui wanita itu. Aku keluar dari ruanganku, kemudian keluar dari tokoku ini. Karena kata Nina, wanita itu menunggu di luar. Ada apa? Tanyaku setelah melihat punggungnya. Aku masih hafal bentuk punggung wanita yang sudah melahirkanku itu. Dia berbalik, menatapku. Penampilannya masih tetap sama. Dia adalah tipe ibu-ibu yang berpenampilan cetar, selalu mencolok, memakai baju dengan warna-warna cerah. Ditambah lagi, manik-manik yang selalu tertempel di baju-bajunya. Dengan riasan yang cukup tebal di wajahnya, dia menatapku semakin dalam. Ini benar kamu? Ibu gak nyangka, kamu bisa sesukses ini. Ucapnya memujiku. Kamu sehat kan, Nak? Suaranya tidak seperti dulu. Kalau bicara padaku selalu ketus. Tapi kali ini suaranya begitu lembut. Ada apa? Cepat katakan, waktuku gak banyak. Aku sibuk. Aku terlalu muak untuk bicara lembut dengannya. Diana, kok kamu bicara seperti itu, Nak? Aku ini ibu kamu. Kamu gak boleh dong bicara begitu. Katanya menasehati. Tidak usah sok baik. Selama ini apa yang kamu contohkan ke aku?
Kamu tak pernah bicara baik sama aku selama ini. Jadi untuk apa aku menghormatimu? Kan kamu sendiri yang bilang, kalau aku bukan anakmu lagi. Kamu yang mengusirku. Kuingatkan semua kisah masa lalu itu. Ya, dia yang membuatku begini. Apa salahku kalau aku benar-benar menuruti ucapannya? Diana, kejadian itu sudah lama. Apa kamu belum bisa melupakannya? Kamu terlalu egois kalau kamu begitu. Dia malah menyalahkanku. Egois? Jadi aku yang egois? Iya, aku memang egois. Aku anak yang egois. Ya, aku anak yang egois. Aku hampir saja berteriak mengatakannya. Bisa-bisanya dia bilang aku yang egois. Padahal selama ini, siapa yang salah? Cukup, Diana. Ibu mau ngomong penting sama kamu. Ibu minta waktu kamu sebentar. Pintanya. Cepat katakan, aku gak punya banyak waktu. Bentakku. Diana, ayah sakit. Dia butuh bantuan kamu. Pulanglah. Ternyata ini yang ingin dia katakan. Hah? Tidak salah dengarkah telingaku ini? Aku disuruh pulang. Bukankah kalian yang mengharamkanku menginjakan kaki lagi di rumah itu? Kenapa sekarang kalian memintaku pulang? Aku gak mau. Aku langsung menjawabnya spontan. Diana, semua itu sudah masa lalu. Seharusnya kamu sudah bisa melupakan. Ayahmu sedang sakit. Dia butuh bantuan kamu. Apa kamu tidak takut menyesal? Pulanglah, nak. Lihat ayahmu. Sejak kapan? Seorang utari berkata lembut kepada Diana, anak yang tak pernah diharapkan. Aku mengatakannya dengan tegas. Sejak kapan? Seorang ibu utari yang terhormat memanggil nak kepada seorang Diana yang selama ini dia siksa. Kukatakan lagi semua itu dengan tangan melipat di dada. Diana, hentikan nak. Cukup. Semua itu sudah masa lalu. Lupakanlah. Mau bagaimanapun kamu tetap anakku. Aku wanita yang sudah melahirkan kamu. Sejak kamu pergi, kamu gak pernah datang ke rumah. Tapi, ibu sudah memaafkan semua itu. Ucapnya. Seolah di sini aku yang bersalah. Seolah di sini aku yang menzolimi orang tuaku. Aku pergi karena kalian yang meminta. Bahkan kalian mengharamkan aku untuk menginjakkan kaki di rumah itu lagi kan? Ucapku dengan suara keras. Sudah. Ayah dan ibu sudah melupakan semua itu. Kami sudah mencabut kata-kata itu. Ucapnya enteng. Bagiku, tidak semudah itu. Luka yang kalian torehkan terlalu dalam. Aku tak secepat itu bisa memaafkannya. Waktuku habis. Aku harus kembali lagi bekerja. Ku tinggalkan wanita itu. Dia terus memanggilku. Namun aku meminta Sapam untuk mengusirnya. Aku tak mau dia ada di sini. Diana! Teriak Utari. Sesampainya di ruanganku, aku terjatuh di lantai. Kakiku lemas. Air mataku langsung luruh. Aku tahu aku seorang anak yang harus berbakti pada orang tua. Tapi, apakah aku harus tetap berbakti jika orang tuaku seperti ini? Aku bertanya, entah pada siapa. Air mataku semakin deras mengalir. Bahkan lantai yang tadinya kering, basah dengan air mataku. Aku menangis sampai tergugu. Aku memang rindu pada semuanya. Tapi, rasa kecewa dan sakit hatiku masih terlalu dalam. Bu, permisi bu. Suara Nina memanggil sambil mengetuk pintu. Ada apa Nina? Tanyaku dari dalam dengan sedikit berteriak agar dia mendengar. Bu, ibu-ibu yang tadi gak mau pergi. Malahan, dia tetap stay di depan toko bu. Gimana ya? Tanya Nina. Biarin aja. Kalau memang dia mau di situ biarin aja. Yang penting dia gak masuk ke dalam. Jawabku. Baik bu. Hening. Nampaknya Nina sudah pergi dari depan pintu. Dengan sesapai aku berdiri. Sambil meminta bantuan meja. Kududukan tubuhku di sofa.
Aku terus termenung memikirkan semua ini. Aku masih berusaha melupakan kejadian masa lalu. Tapi tiba-tiba dia datang lagi. Hingga aku malah ketiduran. Aku terbangun di sore hari. Ku buka tirai untuk melihat suasana luar. Tapi ada satu pemandangan yang mencuri perhatianku. Ternyata wanita itu masih ada di sana. Kulihat jam yang melingkar di tanganku. Sudah pukul 6 sore. Sejak siang tadi, dia nggak pergi dari sana. Dia masih tetap duduk di tempat itu. Gumamku dalam hati. Seperti di sinetron saja. Tiba-tiba, langit semakin gelap. Karena memang sudah sore. Namun, mendung juga menyusul. Tiba-tiba ada petir, disertai kilatnya yang menyala-nyala. Lalu hujan turun dengan sangat derasnya. Dan wanita itu masih tetap stay di sana. Dia tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya berteduh di bawah pohon yang tentu saja tidak dapat menahan derasnya hujan. Dan tak lama, dia berlari ke teras toko. Ternyata dia masih ingat berteduh. Apa dia menarik simpatiku dengan cara seperti itu? Tapi sama sekali aku tidak kasihan. Tapi bohong. Bohong kalau aku tidak kasihan melihat seorang perempuan tua, hujan-hujanan, demi menungguku. Bohong kalau aku tidak kasihan. Meskipun otakku berusaha menolak, tapi hatiku tidak bisa. Ku tarik dengan kasar tirai yang sudah kubuka, agar tak melihat pemandangan itu. Aku duduk di sofa lagi. Aku membuka makan siangku yang belum sempat aku makan tadi. Sambil menonton film favoritku, aku makan makanan itu sampai habis, walau rasanya sudah hambar dan dingin. Di suapan terakhir, aku teringat dengan perempuan tua itu. Apakah dia sudah makan? Bodoh amat. Aku tak peduli. Segera aku tepis rasa kasihan ini. Maghrib sudah berganti Isya. Sebentar lagi toko akan tutup. Aku juga akan segera pulang. Aku sempat lupa dengan kejadian tadi siang. Karena tadi sibuk meeting dengan klien secara online. Setelah selesai barulah aku keluar ruangan untuk mengecek keadaan toko sekaligus pulang. Bu, ibu baik-baik saja? Tanya Nina. Iya, saya baik-baik saja. Jawabku setenang mungkin agar Nina tidak khawatir. Ya aku bisa melihat raut kekhawatiran di wajahnya. Tapi Bu, ibu-ibu yang tadi masih ada di sana. Nina menunjuk ke sebuah arah. Dan benar, perempuan tua itu masih ada di sana. Kasihan Bu, sebenarnya perempuan itu siapa ya? Tanya Nina. Biar aku yang urus. Aku tak mau Nina terus bertanya. Aku keluar dari toko. Sebelumnya aku sudah berpesan pada Nina untuk menutup toko seperti biasa. Masuk, ucapku ke wanita tua itu, menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Aku melihat kalau dia menggigil. Bajunya tampak basah. Bahkan makeup yang tertempel di wajahnya sudah luntur semua dengan air hujan. Pulang ya nak, lihat ayahmu, ucapnya dengan suara bergetar. Gantilah baju ini di belakang. Aku nggak mau nanti kamu mati di sini, ucapku. Kuberikan baju yang memang selalu tersedia di mobil. Itu adalah baju-bajuku. Aku sengaja menyiapkannya jikalau ada keperluan penting. Wanita tua itu menurut. Dia mengganti pakaiannya dengan baju yang aku berikan. Selesai berganti, dia duduk lagi di depan. Nak, tolong pulang. Lagi-lagi dia memohon. Akhirnya aku hela nafas. Dan akan kuantarkan wanita ini pulang. Soal nanti aku mau masuk ke dalam atau tidak, lihat saja nanti. Aku masih ingat, meskipun sudah 10 tahun aku tak pernah pulang. Bahkan setiap kenangan yang aku lewati di jalanan ini, masih teringat jelas di kepalaku. Tak lama kami pun sampai. Ayo turun nak, ucapnya lembut. Ia juga tak lupa mengambil baju basahnya di belakang tadi. Aku masih terdiam di kursi kemudiku.
Aku hanya menatap rumah yang ada di hadapanku, yang sudah 10 tahun tak pernah aku kunjungi. Diana, ayo turun. Ia mengetuk pintu kaca mobil. Bukannya turun, aku malah mengunci mobil itu dari dalam. Dia berusaha membuka pintunya. Tentu saja tidak bisa. Aku terus melihat ke arah rumah itu, hingga keluarlah 2 orang. Dia adalah saudara kandungku, Lily dan Indra. Ibu? Indra mendekati ibunya. Mobil siapa bu ini? Tanyanya. Ini mobil Diana, jawab wanita tua itu. Diana mau pulang bu? Diana, keluar Diana. Abang rindu sama kamu. Indra mengetuk kaca mobilku. Tapi aku tidak menggubrisnya. Ini mobil Kak Diana bu. Mendekatlah Lily. Sejak kapan dia memanggilku kakak? Meskipun aku adalah kakaknya, selama ini dia tak pernah memanggilku kakak. Dia selalu memanggilku dengan panggilan Diana. Iya, ini mobil kakak kamu. Bagus kan? Kakak kamu ada di dalam. Mungkin dia sedang ada perlu, jadi belum bisa keluar. Ucap perempuan itu. Seolah kata-katanya untuk menghibur kedua anaknya itu. Kok lama banget ya bu? Kak Diana gak keluar-keluar? Tanya Lily. Bukannya keluar, aku malah memundurkan mobil. Bersiap untuk pergi dari sana. Diana! Teriak mereka hampir berbarengan. Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang. Tentu saja, tujuanku sekarang adalah rumahku. Akhirnya aku sampai di rumahku. Rumah berlantai 2, yang selama ini menjadi cita-citaku. Ibu, tumben pulangnya malam banget. Sambut Baiti, asisten rumah tanggaku. Iya, tadi ada urusan sebentar. Kamu udah masak? Tanyaku. Sudah bu. Saya hangatkan ya, kalau ibu mau makan. Jawabnya. Gak usah dihangatkan. Belum lama juga kan masaknya? Aku bertanya pada Baiti. Ya, udah lumayan sih bu, kan ibu pulangnya telat. Ya udah, ayo kita makan bareng. Dingin juga gak apa-apa lah. Entah mengapa, aku malah seakan selera sekali untuk makan, padahal biasanya tidak seperti ini. Apalagi yang dimasak oleh Baiti adalah makanan favoritku. Ikan nila goreng, lengkap dengan lalapan dan sambal terasi. Ya, makanan sederhana itu adalah makanan kesukaanku. Nasinya nasi uduk kan? Tanyaku ke Baiti. Iya dong bu, seperti biasa. Jawabnya sambil tersenyum. Baiti segera mengambilkan nasi untukku. 2 centong diambilkan. Seolah dia tahu bahwa aku sedang selera makan. Ku ambil 1 ikan goreng yang cukup besar. Tak lupa dengan lalapannya yang sudah disiapkan oleh Baiti. Sambal terasi aku ambil cukup banyak karena memang aku suka pedas. Baiti emang gak pernah gagal kalau buat makanan seperti ini. Enak banget Baiti, pujiku. Masa sih bu? Makasih. Besok-besok aku masakin menu yang lain, dengan rasa yang lebih enak tentunya. Jawabnya. Baiti juga makan dengan lahap. Aku memang terbiasa mengajaknya makan semeja bersama. Aku sudah menganggap Baiti seperti adikku sendiri, karena memang umurnya lebih muda dariku. Lagi pula di rumah ini, aku hanya punya Baiti. Tidak ada siapapun. Kami hanya tinggal berdua. Alhamdulillah kenyang, ucapku setelah selesai makan. Ibu mau langsung mandi? Tanya Baiti. Kayaknya iya deh. Tapi kamu gak usah repot-repot nyiapin. Aku mau siapin sendiri, ucapku. Baik bu, kalau begitu saya bereskan ini. Aku mandi di bathtub dengan nyaman, dengan air hangat, serta wangi sabun yang semerbak, wangi favoritku. Selesai mandi, aku langsung berganti pakaian tidur. Kurebahkan punggungku yang sudah terasa pegal ini ke atas kasur. Kutatap langit-langit kamarku ini. Aku teringat dengan kejadian hari ini yang begitu rumit. Apa aku harus temui mereka? Tapi, aku teringat kembali dengan rasa sakit hatiku. Aku memilih untuk tidur dan memikirkannya besok lagi.
Aku terbangun dengan tubuh yang lebih segar. Namun kedatangan Utari membuatku selalu kepikiran. Apakah separah itu ayah sakit sehingga ingin bertemu denganku? Akhirnya aku putuskan untuk datang ke rumah mereka. Setelah bersiap, aku keluar dari rumah. Aku bingung kira-kira aku perlu membawa sesuatu atau tidak. Dan aku memilih untuk membawakan makanan saja. Ku bawakan buah-buahan dan makanan untuk mereka. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, aku sampai di depan rumah yang menorehkan luka ini. Aku tak langsung turun. Aku teringat dengan kata-kata bahwa aku diharamkan menginjakan kakiku di rumah ini. Hingga akhirnya ada seseorang yang keluar dari rumah itu. Ialah Bang Indra. Diana, kamu datang? Perlahan kuturunkan kaca mobilku. Aku melirik sekilas, kemudian menatap lagi ke depan. Ayo Diana, turun. Ayah dan ibu sudah mengizinkan kamu datang ke rumah ini lagi kok, kata Bang Indra lembut. Kuhela nafasku pelan. Aku menatapnya. Ayo Diana, ucapnya lagi. Kulirik barang bawaan yang sudah kubawa. Ku ambil dan turun dari mobil. Ayo Diana, sini, biar aku bantu bawa. Indra menawarkan bantuan. Aku pun membiarkannya membawa barang-barang itu. Ayo, ayah di kamar. Bang Indra menarik tanganku. Ku biarkan ia menarik tangan ini hingga kami sampai di depan kamar orang tuaku. Ayah, ibu, lihat siapa yang datang, kata Bang Indra memanggil mereka semua. Diana, dengan suara berat, ayah memanggilku. Masuk nak, ucap ayah. Suaranya terdengar begitu lemah dan seolah dia sulit bicara. Aku melirik wanita yang ada di sebelahnya. Dia adalah Ibu Utari. Kemarin, dia menemuiku dengan makeup yang cukup tebal. Dan sekarang dia tidak bermakeup sama sekali. Ternyata kerutan di wajahnya semakin ketara. Begitu juga dengan ayah. Badannya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Sakit apa ya? Tanya aku canggung. Ayah kena stroke ringan, jawab ibu. Sudah dibawa berobat kemana saja? Tanyaku. Ya aku bertanya seolah tidak terjadi apa-apa di antara kami. Baru dibawa ke rumah sakit aja, yang di dekat sini, karena kami nggak punya biaya. Ya kami hanya mengandalkan gaji dari Indra, karena semua usaha ayahmu sudah bangkrut, ucap ibu lagi. Aku tidak menyangka kalau ternyata usaha ayahku yang selama ini berjalan dengan lancar, ternyata sudah bangkrut. Iya Diana, usaha ayah bangkrut semenjak ayah sakit. Kini, Bang Indra yang berkata, Diana, ayah minta maaf, ucap ayah dengan terbata-bata. Namun kalimat itu yang dia katakan. Iya, Diana sudah maafkan, jawabku. Diana, ibu juga minta maaf. Ibu salah nak. Hal yang sama juga dilakukan oleh ibu. Diana, abang juga minta maaf. Abang salah. Abang selalu nyusahin kamu. Bang Indra juga meminta maaf. Aku nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba kompak meminta maaf. Apakah mereka sudah benar-benar sadar atau ada niat lain? Ya, aku tetap waspada. Meskipun mereka keluargaku, tapi aku nggak boleh percaya begitu saja. Karena lebih lama, mereka menyakitiku daripada mereka baik seperti ini. Bahkan ketika aku pergi, mereka juga sama sekali nggak pernah mencariku. Aku hanya tidak mau. Menyesal saja nanti kalau ayah meninggal tapi aku belum sempat bertemu dengannya. Kami semua nggak nyangka kalau kamu berhasil menjadi pengusaha yang sukses, ucap Bang Indra.
Dulu dia sangat meremehkanku. Ketika dia sudah lulus kuliah dan diterima menjadi seorang guru, lalu diangkat menjadi seorang PNS, dia begitu merendahkanku. Dia selalu menghina. Bahkan, dia sempat mendoakanku kalau aku tak akan bisa seperti dia. Ya, aku memang tak bisa seperti dia. Tapi aku bisa lebih dari dia. Aku hanya diam, takut tanggapi pujiannya. Kak Diana, tiba-tiba datanglah Lili. Dia datang bersama seorang anak perempuan, yang mungkin umurnya 9 tahun. Dia sangat mirip dengan Lili. Dia juga ada mirip denganku. Tanpa aku beritahu, kalian pasti paham kan maksudnya? Sayang, Salim dengan tante. Ini tante kamu, kata Lili menyuruh anaknya Salim ke aku. Kusambut anak itu dengan ramah. Siapa nama kamu? Tanyaku. Almira tante, jawabnya. Anak itu terlihat sangat ceria. Aku berharap selama ini dia hidup dalam keadaan baik, tidak seperti yang aku alami dulu. Ini anak Lili. Ayahnya nggak mau tanggung jawab. Kasihan dia. Tapi untunglah, kami semua masih bisa merawat Almira, ucap ibu. Udah bu, gak usah diingat, ucap Lili, untuk menghentikan ibu agar tidak bercerita lebih banyak. Aku melihat ke arah Bang Indra. Kalau abang udah diceraikan sama istri abang, karena ya selama ini abang lebih memilih membantu orang tua. Jadi abang gak bisa nafkahin dia dengan layak. Jadi dia gak betah lah berumah tangga sama abang. Ucap Bang Indra dengan sukarela menceritakan masalah rumah tangganya. Aku tidak menanggapi, hanya mengangguk pelan saja. Ternyata setelah kepergianku, mereka sekacau ini. Aku benar-benar gak nyangka. Bisa jadi hal ini juga yang membuat ayah sampai kena stroke. Beberapa waktu setelahnya, aku sesekali mengunjungi mereka. Aku juga memberi pengobatan terbaik untuk ayah. Namun di tengah-tengah semua itu, tiba-tiba ibu mengatakan, Diana, rumah disita bank. Karena kami terlilit hutang. Waktu itu, ayah berusaha mengembalikan bisnisnya yang bangkrut. Tapi tetap saja gagal. Dan kami gak bisa bayar hutang-hutang itu. Ya, kini rumah yang menjadi tumpuan mereka sudah disita oleh bank. Udah gak punya apa-apa lagi mereka. Tempat tinggal bahkan sudah gak ada. Aku yang memang belum sepenuhnya bisa memaafkan, kuputuskan untuk membelikan mereka sebuah rumah. Rumah yang tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Kurasa cukuplah untuk mereka semua. Namun aku bilang pada mereka bahwa rumah itu aku kontrakan. Bukan aku belikan. Aku ingin melihat apakah mereka benar-benar berubah atau hanya berpura-pura baik. Karena mereka tahu bahwa sebentar lagi mereka tidak akan memiliki rumah. Waktu terus berlalu. Bang Indra lah yang menjadi tulang punggung mereka. Sesekali aku membantulah perekonomian keluarga itu. Dengan membelikannya bahan-bahan pokok. Seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang tadinya sesekali, akhirnya kulakukan setiap bulan. Entah mengapa aku merasa bertanggung jawab terhadap mereka. Sampai sejauh ini, gak ada sih gelagat yang mencurigakan di antara mereka. Terlihat biasa saja. Dan pengobatan ayah juga masih terus berjalan. Sekarang kondisi ayah juga sudah jauh lebih baik. Yang tadinya gak bisa jalan, sedikit-sedikit sudah bisa melangkahkan kakinya. Diana, kami gak tahu harus ngomong apa lagi. Kami benar-benar merasa bersalah, Diana. Kami minta maaf. Karena kami dulu gak pernah baik sama kamu. Ternyata mereka semua ingat tentang apa yang mereka lakukan di masa lalu ke aku. Udah, gak usah dibahas. Yang penting sekarang, fokus aja sama kesembuhan ayah. Oh ya, sekolah anak kamu gimana, Lili? Tanyaku. Udah kok, udah beres pemindahannya. Dia udah sekolah seperti biasa. Jawab Lili. Syukurlah. Pokoknya untuk pendidikan Almira, jangan sampai telat. Apapun yang dibutuhkan, bilang aja sama aku.
Aku gak mau keponakanku punya nasib yang malang seperti aku dulu, ucapku. Mereka semua terdiam. Mungkin teringat bahwa dulu aku biaya sekolah cari sendiri. Maafin kami semua, Diana, ucap ibu. Ya, kami sudah seperti keluarga lagi. Namun, aku masih tetap membatasi diriku dengan mereka. Aku masih memberi jarak di antara kami. Aku tidak mungkin bisa seperti dulu lagi. Bahkan aku datang ke rumah ini juga seperti tamu, bukan seperti keluarga. Aku menganggap bahwa mereka itu sama, seperti orang-orang yang selama ini aku tolong. Ya, karena aku merasa kita bukan keluarga. Bunda-bunda, salahkah sikap Diana? Dia sudah berusaha baik, tapi rasa sakit hatinya belum benar-benar bisa hilang, sehingga dia masih bersikap seperti itu dengan keluarganya. Kalau menurut bunda-bunda gimana? Apakah Diana harus belajar mengikhlaskan? Atau cukup seperti ini? Yang penting dia sudah peduli dengan keluarganya. Tulis komentar bunda di bawah ya. Kita saling bertukar pikiran. Oke bunda, semoga kisah ini bisa diambil pelajaran ya. Sekali lagi, yang namanya keluarga tak akan pernah menjadi bekas. Tapi, yang namanya keluarga bisa menjadi jauh karena suatu hal. Itulah pentingnya kita menjaga hubungan saudara, menjaga hubungan baik antar keluarga, agar hal seperti ini tidak pernah terjadi.